Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita malam ini di channel Master Cuan. Malam ini kita akan mereview saham-saham konstruksi. Jadi kita akan mencoba menganalisis dampak atau efek pembangunan ibu kota negara terhadap pergerakan harga saham-saham konstruksi. Oke sobat traders, sebelum lanjut, jangan lupa untuk support selalu channel Master Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, sobat traders, di ini kita lihat ya di monitor ada beberapa saham konstruksi yang akan kita review, yaitu saham ADI, WG, WIKA, WSKT, TOTL, dan WTON serta PTPP. Yang dikasih warna tulisan agak kuning itu adalah saham-saham BUMN. Oke, kita mulai menganalisa dari saham ADI dulu ya. Saham ADI, kalau kita perhatikan secara tren lainnya, ini trennya sebenarnya mengalami fase penurunan. Kemudian di sini mulai terjadi pembalikan arah. Jadi dari bulan November 2021 ini sampai Maret 2020 itu sebenarnya ADI mengalami fase penurunan. Nah, akankah kira-kira harganya akan naik dengan adanya pembangunan ibu kota negara? Kita lihat dulu, kita cek dulu secara chart candlestick ya. Secara chart candle kita lihat ini sebenarnya dari tanggal ini sudah mulai terjadi pembalikan arah, reversal bullish dari sini ya, dari tanggal 8 Maret 2022 di sini ya. Ini di sini harganya itu, harga close-nya itu 715. Kemudian high-nya 755 dan open-nya 695. Kemudian berpahar tadi naik ya. Jadi setelah dari sini 1 2 3 hari kenaikan dan kemudian mengalami lagi fase penurunan 1 2 3. Ini artinya koreksi, setelah sempat naik di sini koreksi. Nah, apakah akan balik? Nah, ini bisa kita lihat dulu ya. Kalau secara teknikal kita lihat ini ADI ini tadi membentuk candle spinning tops ya. Kalau kita lihat, karena ini close-nya 780, low-nya 760, high-nya 790 dan open-nya 775. Jadi ini spinning tops, candle spinning top. Nah, ini menarik karena secara MACD osilator kita lihat ini sebenarnya sempat koreksi 2 hari. Jadi batang barbar ini ya, batang barbar histogramnya justru naik volumenya ya, berarti sebenarnya masih akan balik arah. Jadi ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Karena kalau kita lihat secara stokastik tambah RSI ya, dengan signal kita lihat dari sini semenjak dari sini terjadi pembalikan arah. Nah, ini kan area oversold yang di sini, dan di sini area buyer. Nah, bukan area seller. Nah, ini dari bawah oversold, titik jenuh jual. Kemudian masuk fase jual. Jadi dia bergerak dari arah jenuh jual ke zona atau area penjualan, dan di sini adalah area 50 ke atas ini adalah area pembelian atau buyer zone, dan di sinilah baru oversold. Nah, ini menarik karena dari area jenuh jual kalau masuk ke area penjualan. Nah, ini sempat koreksi 2 hari, tapi kemudian tadi kembali menguat sebesar 1,29%, ditutup di harga 780 dan harga low-nya itu 760. Jadi ini sebenarnya lower low sama ya, low sebelumnya dengan low sebelumnya dengan low hari ini sama ya, tapi resistnya lebih rendah daripada resist sebelumnya. Dan ini potensi balik arah dari sini, artinya kita tinggal menunggu satu candle konfirmasi. Tapi kalau kita lihat di sini batang atau volume batang histogram osilatornya itu semakin bertambah, jadi sebenarnya potensi untuk naik ya. Nah, kemungkinan bisa saja kembali ke level harga terdekatnya dulu, yaitu di 958. Apalagi kalau kita lihat pembangunan ibu kota negara baru ini kan baru dikebut ya, dan
Kalau kita lihat juga ini ya menarik juga ya kalau kita lihat. Ini kita lihat dulu. Ya, Adi memang belum keluar ya laporan kuartal keempatnya di 2021 belum keluar. Jadi kita ambil patokan yang masih di kuartal ketiga bulan September ya. Kuartal ketiganya aja, ketiga. Ini kalau kita lihat market cap-nya 2,78 dan ini net profitnya 17,202, artinya masih untung selalu ya. Modalnya dia mau komunitas yang ini BUMN ya, jadi memang utangnya cukup banyak ya. Nah, ini yang menarik, book value per share-nya ya 1563, price book value ratio 0,5. Jadi harga masih kategori murah ya, Adi. Ini istilahnya kalau kita lihat ini masih potensi ke harga yang lebih tinggi ya, karena sekarang harga 780, jadi bisa saja ke 900, dan ini masih kategori harga murah. Berikutnya adalah saham WG. Nah, ini WG kalau kita lihat ini menarik ya. WG sama ya dari tahun kemarin, dari bulan 12. Jadi bulan 12 tahun 2021 sampai ke bulan Maret ini sebenarnya pastinya penurunan. Jadi ada hampir 4 bulan ya, dan 3 bulan mengalami penurunan. Nah, kemudian di sini sempat balik ke arah. Jadi di bulan 3 ini terjadi pembalikan arah ya kalau kita lihat. Nah, dari sini 1, 2, 3 ini mulai bergerak naik. Bahkan sempat break di harga ini 191 ya. Kalau kita lihat ini high-nya di 191, sudah sempat break ya. Ini sudah sampai ke 194. Bahkan di sini sempat naik ke harga high-nya 196 sebelum turun ke harga close terendahnya itu harga terendahnya itu 179 dan ditutup di harga 181. Tetapi tadi kita lihat kembali mengalami pembalikan arah, terbentuk candle hammer ya kalau kita lihat. Ini harga close-nya 184, high-nya 184 juga, dan low-nya 178, open-nya di harga 181. Ini mengalami kenaikan sebesar 1,65%, membentuk candle hammer ya. Hammer mirip-mirip hangman juga ya. Nah, ini menarik karena volume batang histogram osilatornya itu sama dengan hari ini ya. Tanggal 16 itu sama dengan tanggal 14. Jadi ini sebenarnya ini volumenya naik ya, volume batang histogramnya naik. Jadi ini ada potensi naik lanjut ya kalau kita lihat. Apalagi kalau kita lihat secara stokastik RSI, secara stokastik dan RSI kita bisa lihat ini ya berada sideways ya. Kalau kita lihat dari sini memang ya, dari sini ke sini sideways ya. Jadi dari sini ke sini sideways itu di area penjualan. Jadi ini mantul di area penjualan, tidak sampai break dari overbought. Nah, ini kembali kita lihat. Nah, di sini sudah ada potensi membentuk garis golden cross di sini. Jadi ini kita tinggal melihat ke depannya ya. Ini wajib pantau list rekan-rekan trader. Nah, kalau mau menandai bisa masuk 1 atau 2 lot sebagai penanda. Karena ini potensi saham ini akan lanjut ya, ada potensi lanjutnya. 1 hari koreksi, kemudian hari koreksi turun, dan hari tadi malah reversal bullish ya kalau kita lihat. Paling kayak membentuk candle hammer. Istilah ini masih sangat panjang ya kalau kita lihat. Nah, kita lihat potensinya secara ini. Coba kita cek secara menurut polisi harga ya, WG. Ini rata-rata saham konstruksi ini sebenarnya saham yang murah-murah. Ini kita lihat keempatnya sudah keluar ya. Laporan keuangannya di kuartal keempatnya sudah keluar. Itu nilai 7, artinya EPS-nya 22. Nah, kalau kita lihat ya ini masih net profit ya 213,88 miliar. Ini keuntungan bersihnya. Ya, ini keuntungan operasionalnya 212,21 miliar. Ya, ini sangat banyak ya. Jadi WG ini betul-betul menunjukkan kinerja yang bagus. Dividen per share-nya kalau kita lihat 3,21, earning per share EPS 22 sama tadi ya kita lihat.
Nih book value per share-nya memang ini juga bagus ya. Book value per share-nya 245, artinya masih kategori murah ya kalau kita lihat. Atau PBPR-nya 0,75 ya, masih kategori murah lah ya. Ini kita lihat dividen payout ratio DPR-nya 14,59%. Debt equity ratio-nya 153,12%. Untuk kategori konstruksi saham ini bagus ya. Ini masih potensi lanjut. Nah, ini rekan trader bisa saja di hold ya saham WG ini karena memiliki potensial yang cukup baik ya kalau kita lihat. Nah, coba kita cek secara nih kita lihat dulu bulan apa time frame only-nya harga WG. Nah, ini harga WG sempat ke 434 ya kalau kita lihat. Nah, kita lihat dulu. Artinya harga WG yang paling terendah ya, paling tertinggi 434. Artinya ada potensi ke sana ya. Jadi lumayan kalau kita lihat dari sini, ini ke harga 299. Ya bisalah paling tidak ke 400. Nah, menarik karena secara MACD ya, MACD osilator ini sebetulnya batang berwarnanya sempat menurun dan ternyata tadi volumenya batang histogram osilatornya malah naik. Jadi berarti ini indikasi terjadi pembalikan arah. Kita lihat, dan ini kita lihat garis stokastik dan RSI-nya setelah break ya di area zone penjualan, ini sudah ada potensi membentuk garis golden cross. Jadi juga sangat potensial ya kalau kita lihat. Apalagi kalau kita lihat secara garis support, ini kan mantul supportnya di 165. Jadi WG ini sangat potensial ya kalau kita lihat. Ini juga karena tidak lain dan tidak bukan karena efek pembangunan ibu kota negara ya. Mungkin dapat proyek apa gitu ya. Selanjutnya saham Wika. Nih kalau kita lihat Wika ya dari bulan 11 ya. Kita lihat ini mengalami penurunan sebenarnya kalau kita lihat. Tapi di sini di bulan 3 berbalik arah kalau kita lihat ini ya. Nah, ini gagal break di harga 1170. Jadi setelah sempat mantul dari support harga terendahnya ini di 945, kemudian naik ke harga high-nya di sini 1115, dia gagal break di sini di 1170. Nah, mantul lagi. Nah, ini kemudian mantul lagi ya, artinya di sini area pantulannya. Nah, ini 2 hari koreksi membentuk candle spinning top ya kalau kita lihat. Mirip hanging man ya kalau kita perhatikan. Jadi ini menarik karena volume histogram osilatornya itu mengalami penurunan. Tapi di sini membentuk candle bullish hanging man ya kalau kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat stokastik RSI-nya justru menarik ya karena kalau kita perhatikan ini dari ini ya, ini area oversold kemudian masuk di area seller atau penjualan. Nah, ini jadi dari overbought seller menuju ke atas ya, bukan dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas. Ini potensi naik ya. Nah, ini kita tinggal lihat volume histogram osilatornya sejauh mana dia akan bergerak naik ya. Kalau kita lihat ini kan lower low dan higher low, support dan resistnya lebih rendah daripada support dan resist sebelumnya. Nah, ini menarik kalau kita lihat Wika ya, kita cek dulu secara time frame monthly ya untuk kita pastikan untuk kita hold lama atau enggak. Ini bisa kita hold lama ya berapa bulan ya kalau kita lihat. Cukup, ini bisa setahun ya kalau kita lihat. Ini bisa kita hold sampai masa winter, kan ini sangat potensial ya kalau kita lihat. Ini sampai 3.350, sempat ke harga 4.000 ya, 4.000 kalau kita lihat. Jadi Wika ini sempat menyentuh level harga 4.000 lebih ya kalau kita lihat nih, 3.800 3.855 ya kalau kita lihat Wika untuk time frame ininya ya. Jadi ya bisa hampir 4.000 ya kalau kita lihat. Untuk dalam waktu dekat ini sama ya kalau kita lihat.
ini volume volume histogram osilatornya berkurang di area negatif, dan stokastik RSI-nya naik ya kalau kita lihat dari overbought ke area seller. Jadi ini potensial ya buat satu minggu ini buat kita swing pendek, dan juga sebenarnya potensial buat kita hold sampai masa winrest ya, karena kalau ini terdampak pembangunan IKN, kemungkinan ini IKN sendiri tuh masa waktu pembangunan itu mencakup 5 pergantian presiden ya, yang informasi yang kita rangkum ya, yang kita dapat dari berbagai sumber. Jadi rekan-rekan trader, ini Wika potensial ya. Coba kita cek secara valuasi harga dulu ya, Wika. Nah ini coba kita cek Wika ya. Wika kuartal keempatnya sudah keluar, itu 1 ya keuntungannya. Ini EPS nya 3 sama seperti yang sudah kita lihat tadi. Ini ya kalau kita lihat, ini valuasi harganya ya, book value per share-nya itu 1455, baru 1010. Nah jadi menarik ya. Wah, utangnya nggak terlalu ini ya, wajar kan, karena konstruksi utangnya sebegitu masih bisa ya. Jadi ini potensial buat swing pendek, panjang, maupun juga invest setahun ya di Wika. Jadi bagi rekan-rekan trader yang niat invest setahun tunggu sampai masa winrest boleh ya. Ini potensial sebenarnya Wika. Selanjutnya saham WSKT. Nah ini kalau kita lihat WSKT dulu ya, secara time frame daily kita perhatikan. Ini sama semua saham konstruksi ini mengalami penurunan karena faktor pandemi ya, COVID-19. Tapi rata-rata sudah mulai berbalik arah. Dari sini saya sebenarnya sudah berbalik arah ya kalau kita lihat. Walaupun break support, tapi dia balik mantul lagi dan kembali break support di sini, artinya support di sini kembali break ke atas dan mantul di sini ya. Yang kita lihat ini secara ini lower low dan higher low ya, support dan resist lebih rendah daripada semua. Tapi ini spinning top ya, kita lihat di area support terbentuk spinning top. Jadi ini potensi untuk pembalikan arah naik ya. Ada kemungkinan reversal bullish. Ini kalau kita lihat, ini tadi opennya itu di 555, high-nya 575, low-nya 545, dan close di harga 565 sebesar 2,72%. Ini ya, kita ambil garis horizontal zone-nya itu 541. Ini kita lihat MACD-nya ya, masih di area positif. Volume histogram osilatornya juga lebih banyak dibanding share sebelumnya. Dan ini yang menarik ya, stokastik RSI-nya dari oversold area seller dan sekarang berada di area buyer. Jadi dalam seminggu WSKT ini menarik. Nah, pertanyaannya apakah masih akan menarik juga jika kita lihat secara valuasi harga. Bisa kita cek dulu di sini ya WSKT. WSKT bisa. Nah, ini juga sudah keluar ya. Q4 nya laporan keuangan 4 nya ya. Ini harga gelasnya 565. Kalau kita lihat ini book value nya 200, ini sudah agak mahal ya, agak sedikit. EPS nya bagus ini 8, sama dengan Wika tadi 11 ya, Wika 13 lebih. Ini pair nya agak sedikit ya 53 tinggi. PBB 2,1. Potensi nextnya ada ya kalau kita lihat. Ini book value per share nya dibanding sebelumnya itu kan nggak ya, kita nggak bisa ini ya di 2020. Coba kita cek secara ini aja ya, IRT bisnis. Coba kita cek dulu mana WSKT. Nah ini WSKT ini Q4 nya belum keluar di sini ya, tapi sudah keluar ya. Kalau kita lihat di ini sudah keluar ya. Ini sudah keluar ya kalau kita lihat WSKT. Oh bukan, yang belum keluar ya memang. Oh maaf,
ternyata yang belum keluar, dan ini tahunnya 2022 ya, 2021. Oke, ini 2021 memang kalau kita lihat ini belum keluar ya. Ini kita patokan yang kuartal ketiganya aja ya. Ini masih EPS 8 pernya ya, yang kita bandingkan. Pernya itu lebih ini ya, lebih tinggi daripada 2021 dengan bulan yang sama ya. Yang 2021 ya. Nah, ini. Oke. 1440, 1445. PBP-nya minus ya. Di sini justru ini 2020 minus ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini ya. Kalau kita lihat ini memang belum keluar ya. Ini market cap-nya 16,8 triliun oke. Memang utangnya besar ya kalau kita lihat. Ini utangnya dengan modal itu perbandingan berapa persen ya kita. Ini book value persennya 572, jadi masih harga wajar ya kalau kita lihat. 0,99 masih harga wajar ya, betul, ini masih harga kategori wajar, masih potensi naik. Apalagi kalau kita perhatikan ini ya, kalau kita lihat chartnya ini, kalau kita lihat nih, ini kalau kita lihat ini ya lumayan lah ya, setidaknya masih bisa naik ya. Buat ini swing pendek aja dulu di WSKT, beda dengan Wika tadi ya, bisa kita ini, tapi WSKT swing pendek lah ya, paling tidak target ini 609 sampai ini. Tapi bisa buat semingguan ini, kayaknya sebulanan ini baru potensi ya kalau kita lihat. Karena kan efek pembangunan ibu kota negara baru itu berpengaruh terhadap saham-saham konstruksi, terkhusus yang plat merah atau yang BUMN. Selanjutnya adalah ACST. Nah, ini ACST kalau kita lihat ya. Memang kalau secara trend line ini gagal break di sini ya. Dia kemudian koreksi. Apakah akan ini menarik karena membentuk candle doji di sini. Jadi open 192, close-nya 192 ya. Sempat ke high 195 dan low ke 190. Jadi ini menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? ACST kita lihat ini stokastik RSI-nya masih berada di area penjualan. Jadi dari jenis jual ke penjualan, berarti ini ada potensi kembali balik ke arah ya. Jadi untuk sementara ACST ini kita tunggu dapat candle konfirmasi. Nah, kira-kira bagaimana proyek peluangnya sampai bulan 12 atau sampai setahun ini ya. Kalau kita lihat ini kita cek dulu ya income statement daripada CST. Uh, 2021 ya sudah keluar ya. Kalau kita lihat book value nya memang 85, ini 192. Oh ini minus ya, minus. Jadi agak minus, jadi kurang bagus ya CST. Tapi laporan keuangan kuartal ketiganya coba kita cek dulu ya, lebih kita pastikan dulu. ACST ya. ACST kalau kita lihat ini pergerakannya cukup ini ya. Jadi kita lihat dulu sini, kita kembali ya. Ini kalau kita lihat net income-nya pendapatan bersihnya 2 miliar, 2 triliun ini 183 juta, 2 miliar lebih ya, 2 miliar 183 juta. Itu net income yang pendapatan bersih. Setelah dipotong pajak ya, artinya kita lihat ini. Kalau kita lihat ini menarik ya,
close price-nya di 210 192 ya. Ini per yang di 2021 ya. Ini kita lihat pernya 210. Oh iya, maaf, salah. VWV ya. Kalau kita lihat VWV-nya minus 3,8 sama ya. 3,6. Ya. Public account 2,5. Ini mungkin kita tahap atensi kalau ACST ya. Berikutnya adalah TOTL. Nah, ini juga TOTL kalau kita lihat. Nah, kita perhatikan ini. Setelah dari sini ya, setelah mengalami kenaikan ke sini, ini kita lihat di sini. Nah, ini koreksi, tapi ini potensi balik ini karena ini ditutup di harga 304 dan harga pembukaannya itu 298, high-nya 304. Jadi high dan close-nya sama ya. Jadi high dan close itu sama. Ini biasa potensi akan naik ya kalau kita lihat. High dengan close itu potensi naik. Sama dengan agar harga open low biasa juga naik, tapi itu beberapa saat kemudian biasanya dibawa turun juga. Jadi ada tetap ya. Tetap kita posisi ini ya, wait and see, TOTL. Tapi ini menarik ya, karena ini kalau kita lihat ini belum sampai di area overbought, cuma memang overbought. Kita tetap hati-hati karena udah berada di area pembelian ya, mendekati jenuh. Jadi ya ini kalau break di sini berarti bisa lanjut ya. 308 ini. Bisa lanjut ke sini kalau mampu break di 308 tadi ya. Ini 308 ya, bisa jadi lanjut lagi ke harga-harga yang berikutnya ya. Karena ini soalnya pasti penurunan ya kalau kita lihat, tapi pasti sideways dari sini ya ke sini sideways dan break support di sini. Nah, sekarang kembali break dari support ini kembali bisa break di sini ya. Ini nih saya menarik ya, TOTL. Karena kan trader bisa pantau juga, tapi untuk jangka panjang bisa kita cek dulu ya. Ini sempat ke harga 1210. Sebenarnya ini menarik karena ini sempat ke harga 1200-an ya di tahun 2015. Ini kalau kita lihat bulanannya, time frame monthly-nya itu volume histogram osilatornya itu mengalami pasang surut ya, dari naik sini dari penurunan naik lagi dan turun. Jadi ada kemungkinan ini akan dibawa turun dalam sebulan, tapi tidak terlalu ini ya. Jadi potensi sebulan ini turun naik ya. Nah, kalau untuk mingguannya gimana? Kita cek dulu secara weekly. Weekly sebenarnya potensial. Jadi dalam seminggu ini bisa ya kalau kita buat trading pendek 1 sampai 2 minggu ini bisa ya, sampai 1 sampai 2 minggu ini bisa naik ya kalau kita lihat dari sini. Dan ini 1 sampai 2 pekan ke depan ini TOTL potensial ya. Ini juga mungkin karena dampak dari IKN yang mungkin dapat proyek juga. Karena memang kan pembangunan IKN itu kan mulai pembangunan istana, gedung DPR, MPR, perumahan rakyat, dan lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi memang membutuhkan kerjasama antar perusahaan-perusahaan konstruksi, khususnya yang plat merah ya. Kita lihat. Coba kita cek secara income statement dulu ya. TOTL. Di 2020 enggak ya, kita lihat deh. 2021 cek ya. Ini 2000 kuartal ketiga ya, kita lihat. Book value memang masih ya kategori wajar. EPS-nya ini bagus nih, EPS-nya 22. PR-nya rendah ya. Dan PB 0,9 ini TOTL salah. Kita bisa buat 3 bulan sampai 6 bulan ya kalau kita lihat TOTL ini. Bisa potensial ya buat kita invest swing 1 sampai 3 bulan kalau kita lihat ya. Ini book value-nya, EPS-nya, kinerjanya juga tadi kalau kita lihat ini
net income-nya aja kalau kita lihat net income-nya ini 75 miliar ya, 738.188.188.000. Jadi sangat banyak ya income-nya, pendapatannya. Dibanding kalau kuartal ketiga di tahun 2020 sebelumnya ada kenaikan ya. Ini 11, PVP-nya 11, 7,9. Per-nya ya kalau kita lihat per-nya ini 111 ya. Dan ini close price-nya 3,24 ya. Jadi di harga terakhir itu 326 di kuartal ketiga tahun 2021 ya. Kalau kita lihat net income-nya, kalau kita pendapatan bersih, kita lihat. Nah, coba kita cek secara valuasi harga ya. Ini bisa kita cek dulu TOTL ya. Nah, TOTL kalau kita lihat memang kuartal keempat belum keluar ya. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat yang 347 0,88 memang masih harga wajar ya, kategori wajar. Ini sangat potensial buat kita swing ya, swing bulanan ya, 1-3 bulanan. Selanjutnya adalah WTON atau weton ya. Ini weton ya, kita lihat dulu secara time frame daily dulu ya. Untuk time frame daily ini potensial ya, kalau kita lihat. Ini sudah koreksi 2 hari, kemudian di sini mantul di sini ya, mantul di harga close-nya di 216. Sebelumnya juga harga close di sini 210 ya close-nya. Nah, ini 216 berarti ini lower high dan higher low. Support lebih tinggi daripada support sebelumnya, tetapi resistnya lebih rendah daripada sebelumnya. Ini harga low-nya 210. Ini harga low-nya cuma 210 sama ya kalau kita lihat. Oh iya, salah. Support sebelumnya sama dengan support hari ini ya, kecuali resistnya yang lebih tinggi dibanding resist sebelumnya. Ini low-nya 210 dan ini kalau low-nya 210 kalau kita lihat ya. High-nya cuma 218, di sini high-nya 224. Jadi resistnya ya yang lebih rendah daripada resist sebelumnya. Harga 224 ya, kalau kita lihat ini opennya 224, di sini 210. Ini koreksi. Jadi ini ada potensial ya kalau kita lihat. Secara volume histogram osilatornya memang kalau kita lihat ini lebih banyak daripada ini ya. Hari tadi lebih banyak daripada hari ini. Kita lihat ya ini. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat di stokastik RSI-nya justru baru naik. Jadi ini masih sideways dari sini ya. Dari sini ya kita lihat. Dari sini ke sini justru memang masih sideways. Sama dari sini ini ke sini sideways ya. Ini kemungkinannya. Nah, di sini ada golden cross ya. Jadi sini menarik di sini untuk kita lihat. Jadi dari sini ini sideways dan kembali mantul, kita lihat ini mantulnya di sini. Kemungkinan ini naik ya kalau kita lihat. Nah, ini coba kita cek, kita komparasi dulu dengan income statement ya. Coba kita cek. Oke. WTON ya, weton. Nah, ini menarik ya, weton, kita lihat. Apakah memang sudah ini keluar? Kuartal keempatnya ini harus kita cari dulu apa sudah keluar apa enggak gitu. Oh iya, udah keluar ya. Ini harga terakhirnya 216, book value-nya 388. EPS 9, per-nya 24 dan VBP 0. Ini jadi ini WTON juga menarik ya kalau kita lihat. Kita bandingin dengan 25, 26 masih ini ya. Dibanding ini masih lebih tinggi yang di 2020 ya, dibanding 2021. Ya, dari sisi pendapatan juga per juga ya, rasio keuntungan ya. Ini harga close-nya ini 388 dulu ya. Ini kan ini value yang last-nya itu 216. Coba kita cek secara
valuasi harga. Coba kita cek WTON ya. WTON kita lihat EPS nya 10 ya, 1,8 market cap nya 1,8 T. Ini net profit untungnya 82,91 miliar ya kan. Ini masih untung. Ini DPS nya 294 388 ya kan. Harga book value per share di 0,6. Jadi ini memang masih kategori wajar lah ya, harga kategori mendekati murah dari sisi valuasi harga. Nah ini potensial ya buat kita lanjut. Kita lihat ya, kita ini coba kita cek dulu secara time frame weekly dan monthly. Kita cek dulu monthly-nya ya. Nah, ini kita cek monthly-nya kira-kira dalam 1 bulan. Nah ini, oh ini dalam 1 bulan ini potensi, oh iya ini ada potensi di bawah naik ya kalau kita lihat nih. Ini kan tadi close-nya di 216 dan ini low-nya berapa? 210. Ini low-nya berapa? 196. Berarti ini lower low dan higher low, support dan resistnya lebih rendah daripada sebelumnya. Tapi ini potensi sama ya kalau kita lihat. Jadi ini kayaknya hampir seragam ya dari beberapa saham konstruksi yang kita analisa sebelumnya. Ini model-modelnya hampir seragam semua ya, sudah berada di area oversold, potensi membentuk candle bullish selanjutnya ada ya kalau kita lihat. Ini tinggal kita cek, tadi kita sudah cek ininya indeks income statementnya atau laporan keuangannya. Ini coba kita cek di sini. Ini WTON ya, tadi yang udah ini ya. Nah. Oke, selanjutnya adalah PTPP. Nah ini PTPP menarik ya, kita lihat, kita cek dulu secara. Nah ini menarik juga ya PTPP, tapi kayaknya ada pembalikan arah. Tapi ini membentuk candle doji, lower low dan higher low. Ini volume histogram osilator mengalami penurunan, dan di sini kalau kita lihat terbentuk dead cross di sini, jadi ada kemungkinan dibawa turun dulu. Nah ini PTPP agak berbeda dengan beberapa saham konstruksi sebelumnya yang sudah kita analisa, tapi ini kita tetap masih menunggu candle konfirmasi berikutnya ya. Jika merah kemungkinan lanjut turun di bawah ke sini ya sampai ke harga 18. Tapi kalau candle bullish seperti kemungkinan terjadi pembalikan arah. Adapun MACD osilator dan stokastiknya ini hanya sebagai indikator penanda saja, biasa mengikut dari pergerakan volume trading yang ada di sini. Kita lihat income statement daripada PTPP. Kalau nggak salah ini juga mengalami kenaikan ya, kalau nggak salah ini. Oke, di 2021 sudah ada keluar ya, kita lihat harga lasnya 1000, harga 1050, EPS nya 42. Yang bagus ini EPS pernya. Nah ini sebenarnya sangat, justru PTPP ini sebenarnya sangat menarik ya kalau kita lihat. Coba kita cek secara time frame weekly. Nah ini baru semuanya mau naik, jadi saya ada potensi ya, besok ini akan naik, ada lagi potensi naik sebenarnya. Kalau kita lihat nih, lihat MACD dan stokastiknya, ini ada ini ya, karena cocok saya bilang tadi bahwa dari sini ini membentuk fase satu dari sini ya. Nah kalau monthly-nya, nah ini justru monthly-nya yang menarik, 4000, ini baru 1000-an. Kalau kita lihat ini ya, semua ya monthly-nya itu MACD dan stokastiknya, stokastik berada di area support, dan ini di atas garis positif, artinya masih tetap. Kalau kita lihat, nah ini coba kita lihat secara time frame. Jadi kalau kita lihat kan sudah ya weekly, coba secara time frame weekly. Nah ini menarik. Tadi sudah ya kita bahas ya, income statementnya juga sudah ya, ini kita lihat. Coba kita cek lagi secara ini ya, sebenarnya sama sih income statement yang ada di RTI dengan yang ada di aplikasi tuh sebenarnya sama ya, tapi
apa-apa kita samain aja, kita cek bersama, kita cek ulang ya. Nih 22 fps nya ini W4 nya 22 dan fps nya 43, sangat tinggi ya kalau kita lihat. Nah justru inilah menurut saya yang sangat menarik ini ya, PT PPR nya. Dari beberapa saham konstruksi yang kita analisa tadi itu harganya termasuk sudah valuasinya murah. Jadi ini sebenarnya menarik, bisa kita buat swing pendek. Ada tadi ya beberapa saham yang kemungkinan bagus buat swing pendek aja, dan ada juga buat swing panjang maupun investasi. Jadi tergantung rekan-rekan trader aja menentukan pilihannya yang mana ya. Dan jangan lupa pula bahwa ini analisa sementara yang sifatnya hanya secara umum saja, menggunakan beberapa indikator. Nanti rekan-rekan trader juga analisa ulang pendekatan screening saham yang Anda lakukan pada saham-saham konstruksi. Artinya kesimpulannya saham-saham konstruksi kemungkinan akan manggung ini sudah kemungkinan manggungnya ini besar ya, saham-saham konstruksi. Dan ada beberapa saham yang bisa kita hold sampai masa binres. Ada juga yang ada juga tadi saham yang punya potensi buat kita swing pendek aja. Oke sobat traders, demikian ya analisa kita tentang pengaruh pembangunan ibu kota negara baru di daerah Kalimantan, Penajam, Pasir Utara terhadap harga saham konstruksi ya, terhadap kenaikan harga saham konstruksi. Ini semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat rekan-rekan trader di mana saja berada. Salam cuan, salam master cuan, sehat dan happy selalu. Jangan lupa support dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Atau jika ingin bertanya atau berkomentar, bisa bertanya atau berkomentar pada kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.